Bayangkan sebuah panggung besar yang terbentang di Pulau Jawa, di mana dua kekuatan budaya terbesar Nusantara, Jawa dan Sunda pernah bersanding, bertukar peran, saling melengkapi, namun juga beberapa kali bertabrakan. Sejarah mencatat bahwa hubungan keduanya tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Ada masa-masa ketika mereka saling bersekutu, membangun jaringan dagang dan peradaban yang megah. Namun ada pula saat-saat ketika benturan kepentingan politik dan harga diri melahirkan luka sejarah yang masih membekas hingga kini. Pertanyaan yang selalu muncul kemudian adalah, apakah Jawa dan Sunda memang ditakdirkan untuk selalu dibenturkan? Atau sebenarnya narasi pertarungan identitas ini lahir dari politik kekuasaan, baik masa lalu maupun masa kini, yang sengaja menggarisbawahi perbedaan agar dua kekuatan besar ini tidak pernah benar-benar menyatu? Jika kita menelusuri jauh ke belakang, kerajaan Sunda bukanlah kerajaan kecil yang bisa disepelekan. Berdiri di tanah yang subur, menguasai jalur perdagangan strategis dari Selat Sunda hingga pantai utara Jawa Barat. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim dan agraris sekaligus. Pelabuhannya ramai oleh pedagang dari Tiongkok, India, bahkan Arab yang mencari lada, beras, dan hasil bumi lainnya. Sementara di sisi timur, tanah Jawa dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar yang bergantian menancapkan hegemoni, mulai dari Mataram kuno, Kediri, Singgasari, hingga Majapahit. Dua dunia ini, Sunda di barat dan Jawa di timur, berdiri berdampingan, namun selalu dalam tarikan tarik ulur. Apakah mereka akan menjadi sekutu dagang yang kuat, atau rival politik yang berusaha menundukkan satu sama lain? Puncak ketegangan itu kerap disimbolkan dengan satu peristiwa paling tragis, Perjanjian Bubat pada abad ke-14. Kisah ini berawal dari niat baik, atau setidaknya dari sebuah diplomasi yang diharapkan bisa menyatukan dua kerajaan. Prabu Maharaja Linggabuana dari Sunda membawa putrinya, Dia Pitaloka Citraresmi, untuk dipersunting oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Perjalanan rombongan Sunda ke Trowulan bukan hanya membawa calon pengantin, melainkan juga membawa harapan penyatuan politik yang akan memperkuat keduanya di tengah gelombang kekuatan asing yang mulai masuk ke Nusantara. Namun sejarah tidak selalu berjalan sesuai rencana. Gajah Mada, sang Mahapati Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapanya, melihat pernikahan itu bukan sebagai ikatan sejajar, melainkan sebagai tanda takluknya Sunda di bawah Majapahit. Disinilah harga diri Sunda ditantang. Dan disinilah tragedi Bubat meledak. Pertempuran pecah, darah mengalir, dan Putri Sunda memilih mati bersama rombongannya daripada menjadi simbol penghinaan. Peristiwa Bubat tidak hanya sebuah tragedi personal antara dua keluarga kerajaan, tetapi menjadi simbol benturan identitas antara dua bangsa besar di Jawa. Dari perspektif politik, Gajah Mada memandang segala kerajaan di Nusantara harus tunduk di bawah panji Majapahit. Dari perspektif budaya Sunda, mereka tidak pernah merasa sebagai pihak yang lebih rendah, apalagi untuk dipaksa tunduk. Maka, benturan itu lebih dari sekadar pernikahan yang gagal, melainkan cerminan dua pandangan dunia yang berbeda. Jawa dengan ambisi ekspansinya, Sunda dengan keangkuhan marwahnya. Tragisnya, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia diwariskan dari generasi ke generasi, diselimuti dalam cerita rakyat, babat, hingga jadi identitas kebanggaan sekaligus trauma yang menegaskan perbedaan keduanya. Namun, tidak adil jika kita hanya mengingat Jawa dan Sunda sebagai pihak yang selalu bermusuhan. Banyak periode sejarah di mana mereka sebenarnya hidup berdampingan dengan damai. Hubungan dagang antara pelabuhan Sunda Kalapa dengan pedagang Jawa berlangsung lama dan saling menguntungkan. Orang-orang Sunda banyak yang merantau ke Jawa, begitu pula sebaliknya, tanpa menimbulkan ketegangan berarti. Seni, bahasa, dan budaya pun saling mempengaruhi. Kita bisa melihat kesamaan dalam tradisi wayang, gamelan, hingga filosofi hidup yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Namun mengapa yang lebih kuat justru selalu narasi konflik? Karena politik, baik pada masa lalu maupun masa kini, selalu butuh musuh untuk memperkuat identitas diri. Dan dalam konteks Nusantara, Jawa dan Sunda sering dijadikan simbol identitas yang saling berhadapan. Jika kita tarik ke masa modern, pertarungan identitas ini masih sering dimainkan, meski dalam bentuk yang berbeda. Pada era kolonial, Belanda sangat paham bagaimana memanfaatkan perbedaan antara Jawa dan Sunda. Mereka menciptakan garis-garis administrasi, memperkuat stereotip budaya, dan menekankan perbedaan karakter. Orang Jawa digambarkan halus, birokratis, cenderung tunduk pada hierarki. Orang Sunda digambarkan ramah, terbuka, tetapi keras kepala dalam mempertahankan kehormatannya. Stereotip semacam ini bukan hanya hasil pengamatan, melainkan juga alat politik kolonial untuk memastikan dua bangsa besar di tanah Jawa tidak pernah benar-benar bersatu melawan kekuasaan asing. Setelah kemerdekaan pun, narasi itu tetap bertahan.
bahkan kadang dimanfaatkan dalam politik elektoral, media, hingga rivalitas budaya sehari-hari. Menariknya, jika kita melihat lebih dalam, benturan antara Jawa dan Sunda bukan hanya tentang siapa yang lebih berkuasa, tetapi juga tentang perbedaan pandangan hidup. Tradisi Jawa seringkali menekankan harmoni, keteraturan, dan hierarki yang rapi dalam masyarakat. Konsep alusing basa atau bahasa halus mencerminkan pandangan dunia yang stratifikatif, sementara Sunda lebih menekankan pada egalitarianisme, kehangatan dalam hubungan sosial, serta kehormatan yang dijaga secara personal. Maka, ketika dua pandangan ini bertemu dalam ranah politik, wajar jika kadang terjadi gesekan. Bubat adalah puncak tragis dari gesekan itu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, gesekan itu bisa berupa ketidakcocokan gaya komunikasi, pola kepemimpinan, hingga cara bernegosiasi. Lalu, mengapa hingga hari ini narasi Jawa versus Sunda masih terus muncul? Jawabannya ada pada kebutuhan politik identitas. Di era modern, ketika politik elektoral membutuhkan basis massa yang besar, identitas etnis sering dijadikan bahan bakar mobilisasi. Konflik lama dihidupkan kembali, luka sejarah dipanggil ulang, seakan-akan kedua bangsa ini tidak pernah bisa berdamai. Padahal, jika kita melihat realitas kehidupan sehari-hari, pernikahan antar Jawa dan Sunda begitu banyak, kolaborasi budaya begitu erat, dan batas identitas itu kian cair. Tapi narasi pertarungan tetap dipelihara, karena ia efektif. Ia menggerakkan emosi, memicu solidaritas kelompok, dan tentu saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berkepentingan dalam panggung politik. Narasi tentang pertarungan identitas Jawa dan Sunda sesungguhnya menyembunyikan fakta yang lebih dalam, bahwa keduanya sama-sama pewaris peradaban besar Nusantara. Majapahit, meski sering disebut kerajaan Jawa, sebenarnya juga melibatkan banyak tokoh Sunda dan wilayah Sunda dalam jaringannya. Begitu pula kerajaan Sunda, meski identitasnya kuat di barat, tetap punya hubungan dengan Jawa dalam perdagangan dan budaya. Jadi, ketika kita bicara tentang Nusantara, seharusnya kita tidak terjebak pada dikotomi Jawa versus Sunda. Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya bersama-sama membentuk mosaik besar yang menjadikan Indonesia hari ini. Mungkin inilah saatnya kita melihat perjanjian Bubat tidak hanya sebagai tragedi, melainkan juga sebagai pelajaran sejarah tentang bahaya politik ekspansi dan harga diri yang kaku. Sejarah mengajarkan bahwa ketika dua kekuatan besar tidak mau saling mengakui, yang lahir adalah pertumpahan darah. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa pada masa-masa damai, kolaborasi keduanya melahirkan peradaban yang indah. Jadi, apakah Jawa dan Sunda memang ditakdirkan untuk bertarung? Atau sebenarnya mereka hanya korban narasi politik yang selalu membenturkan? Dari era Gajah Mada hingga era politik modern, pertanyaan itu tetap menggantung. Namun yang jelas, semakin sering kita memelihara narasi perpecahan, semakin sulit kita membangun kesadaran sebagai satu bangsa. Sejarah bisa jadi cermin luka, atau bisa jadi pelajaran. Dan dalam kasus Jawa dan Sunda, pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus hidup dalam bayang-bayang Bubat, atau kita ingin membangun babak baru di mana Jawa dan Sunda berdiri sejajar, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang bersama-sama mengangkat kembali kejayaan Nusantara. Pada akarnya, jika kita menyelami lapisan-lapisan sejarah, kita akan melihat bahwa benturan antara Jawa dan Sunda seringkali bukan soal etnis semata, melainkan soal kepentingan politik dan cara bagaimana elit di masa lalu membangun legitimasi kekuasaannya. Bubat adalah gambaran paling gamblang bagaimana ambisi seorang Mahapatih bisa mengorbankan hubungan dua kerajaan besar. Tetapi apakah rakyat di akar rumput saat itu juga merasa saling bermusuhan? Tidak selalu. Sebab, dalam keseharian, mereka tetap berdagang, menikah, dan hidup berdampingan. Disinilah pentingnya membedakan antara konflik elit politik dengan realitas sosial masyarakat. Narasi yang diwariskan cenderung memusatkan perhatian pada konflik para bangsawan, sehingga melupakan kenyataan bahwa masyarakat Jawa dan Sunda justru lebih sering berkolaborasi daripada bertarung. Jika kita tarik ke zaman modern, politik identitas yang memanfaatkan dikotomi Jawa-Sunda seringkali lebih menyesatkan daripada bermanfaat. Ia menciptakan sekat-sekat imajiner, seakan-akan orang Jawa dan Sunda tidak bisa duduk dalam meja yang sama. Padahal, justru dalam persatuan dua identitas besar inilah terletak kekuatan Indonesia. Kita bisa belajar dari bagaimana Majapahit hanya berjaya ketika mampu merangkul berbagai daerah dengan kebijakan yang fleksibel, bukan dengan paksaan semata. Begitu pula kerajaan Sunda, kejayaannya hanya bertahan ketika mampu menjaga hubungan baik dengan jaringan dagang luar Jawa. Jadi, pelajaran terbesar dari sejarah bukanlah siapa yang kalah atau menang, melainkan bagaimana keduanya bisa menemukan jalan untuk berdiri bersama menghadapi tantangan yang lebih besar, baik dari luar maupun dari dalam. Kini,
Di abad ke-21, pertarungan identitas itu seharusnya bisa diakhiri dengan kesadaran baru. Jawa dan Sunda tidak lagi perlu dibenturkan dalam wacana politik sempit. Mereka justru bisa menjadi dua kutub kebudayaan yang saling memperkaya, saling memberi warna, dan saling menopang. Perbedaan filosofi hidup yang dulu memicu benturan bisa berubah menjadi harmoni jika dikelola dengan bijak. Dari tragedi Bubat, kita belajar bahwa harga diri yang kaku bisa berujung pada kehancuran, tetapi dari sejarah panjang interaksi damai keduanya, kita juga tahu bahwa kolaborasi membawa kejayaan. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadikan Jawa dan Sunda bukan lagi simbol rivalitas, melainkan simbol persatuan? Jawaban itu tidak lagi berada di tangan raja atau mahapati, tetapi di tangan generasi kita hari ini, yang mewarisi sejarah sekaligus memiliki kebebasan untuk menulis ulang narasi yang lebih adil, lebih damai, dan lebih menyatukan.